warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 dari kelas A3 Manajemen. Di sini kami akan membahas mengenai materi pasar regional. Sebelum mengenai ke materinya, di sini arti dari pasar itu sendiri apa sih? Pasar ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Dengan tujuannya itu untuk berkomunikasi, transfer barang, informasi, rekreasi, dan untuk mencari pengalaman baru dan komersial. Lalu regional itu sendiri apa sih? Regional sendiri itu merupakan daerah atau wilayah, sehingga pasar regional ini dapat diartikan sebagai suatu wilayah geografis yang mencakup beberapa negara atau daerah yang memiliki karakteristik dan kebiasaannya untuk konsumen yang pelayanan regional dan lokal, serta sistem transaksinya itu secara borongan. Lalu, apa sih manfaat dari pasar regional itu? Manfaatnya itu untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan memanfaatkan infrastrukturnya perdagangan itu yang ada di pasar regional, maka UMKM dapat menjual produk atau layanan mereka ke pelanggan baru di berbagai daerah. Yang pertama di sini ada berdasarkan skala pelayanannya, di mana pasar digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama di sini sebagai pusat kegiatan nasional. Kegiatan pusat nasional ini mempunyai jangkauan untuk pelayanan skala nasional, sehingga pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa itu akan mudah untuk dikeluarkan. Dan yang kedua di sini ada sebagai pusat kegiatan regional, di mana pusat kegiatan ini yang mempunyai cakupan wilayah pelayanan di berbagai kawasan kabupaten dan merupakan pusat pelayanan perdagangan dan jasa untuk dari kawasan atau untuk kabupaten tersebut. Dan yang ketiga di sini sebagai pusat kegiatan lokal, di mana pusat kegiatan lokal yang mempunyai wilayah pelayanan di beberapa kawasan dan dalam kabupaten. Lalu yang kedua di sini ada berdasarkan kualitas yang dijual. Yang pertama di sini ada toko grosir. Toko grosir ini merupakan toko yang menjual barang dalam jumlah besar atau secara partai besar, di mana barang-barang ini akan dijual dan disimpan di toko itu juga. Lalu yang kedua di sini ada toko eceran, di mana toko eceran ini akan menjual barang relatifnya lebih sedikit atau persatuan barang dari kebutuhan. Lingkup sistem retail ini akan lebih luas dan fleksibel daripada grosir. Selain itu juga, toko eceran akan lebih banyak dan menarik pengunjung karena adanya kelengkapan barang yang dijual tersebut, seperti kita di warung seperti itu. Selanjutnya yaitu klasifikasi pasar berdasarkan barang yang diperdagangkan. Yang pertama yaitu kegiatan perdagangan barang-barang primer, yang kedua kegiatan perdagangan barang-barang sekunder, dan yang ketiga kegiatan perdagangan barang-barang tersier. Yang pertama, kegiatan perdagangan barang-barang primer, di mana jenis perdagangan barang-barang tersebut menyediakan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu kegiatan perdagangan sekunder, di mana barang-barang yang dijual yaitu dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Ada pula kegiatan perdagangan barang-barang tersier, yaitu di mana barang-barang tersebut bersifat mewah dan untuk melengkapi kebutuhan kesenangan pribadi konsumen. Ada pula studi kasus dari penyelesaian sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kasus Genetically Modified Food di World Trade Organization, yaitu Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki lahan paling luas untuk tanaman rekayasa genetika dan penghasil produk Genetically Modified Food atau GMF terbesar. Peringkat 3 teratas produk GMF yang mendominasi pasar adalah jagung, kedelai, dan kapas. Uni Eropa merupakan salah satu
kawasan yang menjadi sasaran penyebaran produk GMF dari Amerika, karena Uni Eropa merupakan importir produk pertanian dan makanan terbesar di dunia. Selanjutnya, permasalahan atau konflik. Awal mula permasalahan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah pembatalan pemesanan kedelai oleh Jerman atau Eropa, disebabkan khawatir akan produk hasil rekayasa genetika. Di awal perjanjian, Uni Eropa memberikan syarat kepada Amerika untuk memisahkan antara produk genetika dan produk konvensional. Alasan Uni Eropa menolak produk genetika adalah karena beranggapan bahwa produk tersebut membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sedangkan Amerika beranggapan bahwa produk yang digabungkan DNA-nya akan memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk konvensional. Anggapan tersebut membuat pengembangan sistem regulasi yang kuat, yang awalnya bunyi direktifnya adalah setiap negara anggota dimungkinkan untuk menarik produk GMF jika memiliki kekhawatiran tentang kesehatan dan dampak ke lingkungan yang mungkin terjadi, menjadi yang terdapat kriteria yang lebih ketat untuk persetujuan produk rekayasa genetika, termasuk spesifik perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menyelesaikan konflik yang sebelumnya dijelaskan, awal mulanya Amerika menganggap bahwa peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa adalah ilegal karena menghambat perdagangan, sehingga Amerika melaporkan ke WTO atau World Trade Organization bahwa Uni Eropa telah melanggar peraturan pada WTO pada penerapan sanitary and phytosanitary measures. Pada kasus ini, WTO menyelesaikan masalah dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu konsultasi. Amerika Serikat berkonsultasi kepada Uni Eropa mengenai langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Uni Eropa dan negara anggotanya yang mempengaruhi impor produk dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menegaskan bahwa moratorium Uni Eropa sejak 1998 tentang persetujuan bioteknologi telah membatasi impor pertanian dan makanan dari Amerika. Yang kedua adalah panel. Panel bekerja menyelesaikan sengketa antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan beberapa tahapan panel, yaitu pertama sebelum first hearing, kedua first hearing, case for the complaining country and defense, ketiga sanggahan, keempat laporan panel tertunda, kelima lapor intern, dan terakhir ulasan. Hasil penyelesaian pada kasus ini yaitu ditangguhkan oleh WTO sampai kedua belah pihak bersepakat. Selanjutnya, potensi ekspor Indonesia berupa arang. Indonesia memiliki potensi ekspor yang masih sangat besar. Hal ini tercermin dari data Kementerian Perdagangan selama Januari sampai Desember pada tahun 2021. Capaian ekspor Indonesia sebesar 231,54 miliar US dollar atau 3.315,42 naik menjadi 41,88% dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Contoh produk yang dapat menjadi potensi ekspor unggulan Indonesia yaitu berupa arang. The World's Atlas pada tahun 2017, Agus Andiani, Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Persero pada tahun 2008. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.